Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-115, tanggal 25 April 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 49 ayat 16 dengan perikop Allah membebaskan nyawa kita. Dengan nats adalah sebagai berikut. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku Selah. Bahasa Indonesia sehari-hari dalam Kabar Baik demikian. Tetapi Allah akan membebaskan aku. Ia akan melepaskan aku dari kuasa maut. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari didok songonon. Alai paluaon ni debatama ahu taitonna ma'ahu sian gugu ni hamatean. Demikianlah firman Tuhan. Pedoman kita selama bulan April tetap mengacu kepada topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan, kesaksian, kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup baru. Di sini tetap terjadi transformasi spiritual. Kita dilahirkan kembali dengan baptisan kudus. Karena hidup yang lama dipenuhi dengan dosa. Karena kita begitu lahir sudah berdosa, karena Adam sudah membuat dosa di Taman Eden. Maka kita harus dilahirkan kembali dengan baptisan kudus. Dibaptis dengan nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan dan pengharapan. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dan sebagai perantara kita. Kita bisa berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian dibaptis dalam nama Roh Kudus sebagai penolong, pembimbing, dan penghibur kita selama kita hidup di dunia sebelum panggilan Tuhan kepada kita atau sebelum ajal tiba. Roh Kuduslah yang membimbing, karena Yesus sudah bangkit ke surga dan berada di sebelah kanan Allah Bapa. Namun Dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Dan pada saat tenggang waktu antara kedatangannya kembali dengan hidup kita saat ini, disitulah Roh Kudus sebagai penolong,
pembimbing, dan penghibur. Itulah transformasi spiritual dengan baptisan kudus. Jadi baptisan kudus itu sangat berarti bagi Tuhan. Karena pada saat itulah Allah bergembira ria di surga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini diambil dari Mazmur pasal 49 ayat 16. Allah membebaskan nyawa kita dari maut. Ini ada kaitannya dengan baptisan kudus. Karena kita sudah diselamatkan, maka wajib sebagai pewaris kerajaan surga, maka Allah akan membebaskan kita dari maut. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat, ya. Ayat ini menyampaikan pesan bahwa kita tidak perlu takut terhadap, ya, kemakmuran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena pada akhirnya, ya, mereka tidak akan dapat membawa harta mereka ke dalam kekekalan. Jadi harta tidak bisa dibawa dalam kekekalan atau dalam kehidupan yang abadi. Jadi di sini dikatakan kita tidak perlu iri kepada orang-orang yang punya kuasa dan punya harta, karena itu semua tidak bisa dibawa saat kita menghadap Tuhan. Jadi makna daripada perikop ini jelas adalah bahwa kita tidak perlu takut. Kita tetap kita dalam situasi apapun. Apa pesan moral dari perikop ini? Nah, kita lihat di sini. Ayat ini berbicara tentang pengharapan dan penebusan yang dimiliki oleh umat Tuhan. Jadi adanya di sini pengharapan dan penebusan karena kita ditebus oleh Tuhan, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam ayat ini dituliskan, tetapi Allah akan membebaskan jiwaku dari kuasa dunia, orang mati, sebab Ia akan mengambil aku. Apa makna? Kita lihat di sini adalah menunjukkan, ya, bahwa meskipun hidup di dunia ini penuh tantangan dan mungkin kita, ya, menyaksikan, melihat orang kaya dan berkuasa, ya, pada akhirnya Allah adalah satu-satunya yang dapat memberikan penebusan dan membebaskan kita dari kematian. Jadi walaupun orang banyak harta dan punya kuasa, satu-satunya yang punya hak absolut dalam penebusan itu adalah Allah. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan kekuasaan. Hanya dengan datang kepada Allah dan percaya kepadanya, itulah bisa menghasilkan penebusan kita dari maut, membebaskan kita dari orang-orang yang jahat dan yang mati. Nah, kemudian apa pembelajaran? Setelah kita melihat tadi makna, pesan moral, dan apa pembelajaran dalam ayat ini, ya. Pertama, dari segi pandangan teologis, ya. Ini dari pandangan teologis, penebusan yang dijanjikan Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas terhadap umatnya.
Itu yang pertama. Jadi menurut pandangan para teolog, ya, bahwa penebusan yang dijanjikan Allah itu adalah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas. Karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Jelas dikatakan. Maka di sini kasih-Nya tak terbatas dalam penebusan kita. Pembelajaran yang kedua, hal ini mengajak kita untuk mengalami, ya, bahwa meskipun harta dan kekuasaan dapat tampak kuat, mereka tidak dapat mengalahkan kuasa Allah yang memberikan kehidupan kekal. Jadi dengan adanya kekuatan harta dan juga kuasa di dunia ini, itu tidak bisa mengalahkan hak absolut daripada Allah yang tidak terbatas, yang sangat kuat, ya. Dan apa yang dimiliki orang, harta dan kuasa, itu tidak bisa mengalahkan kuasa Allah dalam penebusan bagi orang yang percaya. Pembelajaran yang ketiga, kita sebagai freelancer, ya, umur 70 tahun ke atas. Jadi kita sudah dianggap freelancer, artinya bebas dari pekerjaan, sudah pensiun, ya. Rata-rata umur di atas 70 tahun. Ya. Nah, mungkin telah banyak mengalami berbagai fase kehidupan sejak lahir. Jadi sudah kita alami dengan fase-fase kehidupan sejak lahir. Pada saat kita SD, sekolah minggu, pada saat kita remaja, pada saat kita pemuda yang sudah matang, pada saat kita belajar, menuntut ilmu, pada saat kita melangsungkan pernikahan, pada saat kita sebagai orang tua punya cucu, kemudian pada saat kita tua, artinya sudah bebas dari segala pekerjaan, dianggap sebagai freelancer. Banyak tantangan yang kita hadapi, ya, mengalami berbagai fase kehidupan sejak lahir sampai saat ini. Dikatakan di sini adalah saatnya kita untuk lebih, ya, mendalami iman dalam pengharapan akan janji penebusan ini yang lebih abadi daripada segala yang ada di dunia. Jadi bisa kita bayangkan, pengalaman kita selama ini sudah banyak. Sekarang saatnya untuk berjalan dalam iman. Karena apalah artinya dunia saya miliki, tetapi iman saya tidak baik di mata Tuhan. Saatnya kita dalam masa tua mengembalikan iman kita untuk setia dan datang dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Itulah yang diharapkan setelah kita usia lanjut. Kemarin kita mengatakan jangan pernah berhenti berbuah, ya. Dalam Mazmur 92 ayat 14 dikatakan, tetaplah berbuah pada saat masa tua, jangan pernah berhenti untuk berbuah. Dan bagi orang muda dan yang tua, jangan pernah berhenti menabur. Walaupun apa yang kita tabur tidak bisa kita tuai, tetapi jangan pernah berhenti menabur, karena kita akan menuai pada saat yang kita tuai. Apa?
Jadi dalam hal filosofi memberi pun, kalau kita memberikan sesuatu, uang atau materi kepada seseorang, apa yang kita harapkan? Jangan kita harapkan Tuhan membalasnya dengan uang atau materi, tidak. Ya. Perbuatan kita dalam memberi kepada orang lain, kita sudah memberikan pinjaman kepada Allah. Dibayarnya dengan apa? Pewaris kerajaan surga yang siap untuk kita diami kelak. Itulah balasan dari Tuhan. Jadi jangan karena kita membantu dengan materi, kita mengharapkan lagi materi. Tidak. Bukan itu ya. Nah, makanya nanti kita lihat dalam conclusion, menanam harta yang tidak bisa ya dimakan rayap dan juga kena karat. Maka jangan pernah menanam harta di bumi, tapi tanam harta di surga. Nah, inilah pedoman kita setelah kita berusia lanjut. Penanaman modal akhirat, kata orang. PMA itu disingkat dari penanaman modal akhirat. Ya, itu tugas. Kalau sudah kita freelancer, itu tugas utama kita. Jadi bagi orang yang sudah pensiun, ada tugas utama. Kalau dulu kita bekerja untuk di kantor dan untuk masa depan, sekarang kita bekerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Kalau kau berbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati. Dan apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah pembelajaran ketiga. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang keempat. Dalam ayat 15, ya. Tetapi Allah membebaskan jiwaku dan kuasa dunia yang mati, dari kuasa dunia yang mati, dari kuasa dunia orang mati, sebab Ia akan mengambil aku. Bagaimana kira-kira tujuan daripada ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa pengharapan yang diberikan Allah kepada umatnya dengan menjanjikan penebusan dari kematian. Dalam kehidupan yang berat, ya, Allah menjadi pelindung yang setia bagi jiwa kita, memberikan jaminan bahwa tidak ada kuasa yang dapat ya memisahkan kita dari kasih-Nya. Jadi dalam hal ini ya, fokus duniawi kurang tepat, tapi fokus pada Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu dan pembaharuan budimu yang sesuai dengan apa kehendak Allah, supaya kita dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Dan juga jadilah manusia sempurna. Siapa manusia sempurna? Yesus Kristus. Kenapa dikatakan Yesus manusia sempurna? Menyenangkan hati Allah. Karena pada saat Yesus dibaptis, ya, kita lihat ya dalam Matius 3 ayat 17, waktu Yesus dibaptis, dia keluar bangkit dari air di Sungai Yordan. Allah membuka surga berhubung dengan dunia. Keluarlah kata-kata dari Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan. Dia menyenangkan hatiku. Jelas. Jadi kita juga diminta untuk menjadi manusia sempurna, untuk menyenangkan hati Allah. Itulah
pembelajaran yang kita dapat dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa kesimpulan kita melihat daripada semua yang kita jelaskan tadi? Sebagai conclusion atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari perikop ini, saya tetap mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa makna penebusan bagi kehidupan sehari-hari seorang percaya yang menghadapi tantangan? Apa makna penebusan bagi kehidupan sehari-hari, ya, seorang percaya yang menghadapi tantangan? Jadi seorang yang sudah percaya tapi menghadapi tantangan, apa makna penebusan tersebut bagi dia? Sini kita lihat. Makna penebusan bagi kehidupan sehari-hari, ya, terutama bagi kita berusia 70 tahun ke atas, sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan. Jadi sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, penebusan itu mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan harapan dan kekuatan, ya, dan kekuatan dalam kesulitan hidup. Jadi penebusan mengingatkan kita akan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Itu adalah penebusan dosa-dosa kita. Dan dengan kematian dia, karena kita sudah dibaptis bersama dengan Yesus, kematian Yesus juga adalah kematian kita. Dan kebangkitan Yesus juga adalah kebangkitan kita. Itulah makna daripada penebusan di sini. Kita bersatu dengan dia untuk menerima hidup yang kekal. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sebab Kristus telah mati untuk kita, ya. Nah, karena kita masih berdosa. Jadi ketika kita berdosa, disitulah arti daripada kematian Yesus di kayu salib. Itu karena kasih daripada Allah. Begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jawaban yang bisa kita sampaikan, bahwa makna penebusan bagi kehidupan seseorang menghadapi tantangan dalam hidupnya, tetap bahwa kematian Kristus itu karena kasih Allah kepada manusia begitu besar, maka itulah makna bagi kita. Kemudian kita sudah serupa dengan Yesus, mati dikuburkan dan bangkit di antara orang mati. Kita pun sama seperti itu. Life after life, the New of Jerusalem. Bukan death after life atau kematian setelah kehidupan, tidak. Kalau kematian setelah kehidupan itu adalah kuasa iblis. Tetapi kalau hidup setelah hidup itu adalah kuasa daripada Allah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara membangun pengharapan yang kuat di tengah ketidakpastian
dalam kehidupan ini. Nah, ini bagaimana cara membangun pengharapan yang kuat di tengah ketidakpastian dalam hidup kita. Ketidakpastian itu artinya kadang-kadang kita bimbang bagaimana bisa kita berharap bahwa janji Tuhan itu akan ditepati. Bagaimana? Dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan, ya, membangun pengharapan yang kuat, maka ya dikatakan adalah pengharapan yang sejati terletak pada iman kita kepada Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita, ya, dari kesulitan. Artinya, ya, pengharapan yang sejati adalah terletak pada iman kita. Apakah iman kita kuat atau iman kita goyah? Karena disitulah diuji pengharapan tersebut, ya. Nah, sehingga Kristus atau Tuhan Allah selalu setia mendampingi kita dalam kesulitan. Kalau kita baca dalam Roma pasal 15 ayat 13, ya. Nah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala suka dan memenuhi dalam suka, ya, dan damai sejahtera. Jadi dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan semoga Allah sumber pengharapan, ya, memenuhi kamu dengan segala suka dan damai sejahtera dalam imanmu. Nah, sehingga kamu melimpah dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi jelas di sini, ya, bahwa cara membangun pengharapan yang kuat di tengah ketidakpastian, kita tetap mengandalkan iman yang kuat. Nah, kemudian Allah adalah sumber kehidupan dan pengharapan. Kalau Allah sumber pengharapan dan kehidupan, dan kalau kita sudah bersandar kepada Dia, maka tidak ada lagi keraguan di dalam ketidakpastian. Jadi pengharapan kita full dengan sumber kekuatan dan sumber kehidupan adalah Allah sendiri. Kemudian mengandalkan iman kepadanya, kita akan dikuatkan untuk tetap berharap dan percaya akan masa depan yang lebih baik. Nah, jadi mengandalkan iman, percaya kepada Allah, itu bisa menjamin masa depan yang lebih baik. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Dan kemudian tabah dalam penderitaan, dan selalu berdoa. Jadi bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan selalu kita komunikasi dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, berdoa. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang kedua, ya, cara membangun pengharapan yang kuat di tengah ketidakpastian. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan selalu terhubung dengan Tuhan. Itu jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, ya. Mengapa kepercayaan terhadap janji Allah, ya, lebih penting
dibanding dengan pencapaian dari kekayaan duniawi. Jadi kekayaan duniawi itu tidak seberapa artinya dibanding dengan pengharapan dari Allah. Tidak ada artinya sebenarnya kekayaan duniawi itu kalau kita melupakan pengharapan kepada Allah. Tapi kalau kita sudah berharap kepada Allah, maka kekayaan duniawi itu adalah sebagai pendukung daripada pengharapan kita. Karena bisa kita manfaatkan harta duniawi untuk menguatkan pengharapan kepada Tuhan. Harus seperti itu. Tapi tidak ada artinya kekayaan duniawi kalau kita tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Walaupun kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak ada artinya. Maka dikatakan, buat apa saya kuasai dunia kalau jiwa saya tidak diterima Tuhan? Percuma, sia-sia. Sia-sia kita punya harta banyak dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya kalau iman kita mati dan tidak bertumbuh dan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Nah, sekarang apa jawaban daripada mengapa kepercayaan terhadap janji Allah lebih penting daripada kekayaan duniawi? Nah, kepercayaan terhadap janji Allah itu memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan dengan pencapaian dan kekayaan duniawi. Nah, terutama bagi mereka yang berusia lanjut, yang sudah 70 tahun ke atas. Sudah banyak mungkin mengumpulkan harta sejak kita dilahirkan sampai umur 70 tahun dengan pekerjaan. Tapi apakah harta itu bisa berarti kalau kita tidak punya harapan kepada Tuhan, tidak punya kepercayaan kepada Tuhan? Tidak ada artinya. Itulah dikatakan bahwa pengharapan, kepercayaan terhadap janji Allah lebih penting dibandingkan dengan harta duniawi atau pencapaian duniawi. Apa artinya kita sukses, bisa memiliki segalanya, bisa punya harta banyak, tetapi iman kita adalah mati? Itu yang dimaksud di sini, bahwa kepercayaan terhadap janji Allah jauh lebih penting dibandingkan dengan pencapaian duniawi, termasuk harta kekayaan. Nah, kemudian makna lebih dalam dengan pencapaian dan kekayaan duniawi, terutama bagi mereka yang telah berusia lanjut. Dalam Matius 6 ayat 19-20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana moluska atau rayap dan karat dapat menggorogotinya. Nah, sehingga di mana pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Itu dikatakan, jangan kumpulkan harta di dunia, karena bisa dimakan oleh rayap dan juga karat, dan juga bisa dibongkar oleh pencuri dan diambil oleh pencuri. Tetapi dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana tidak ada moluska atau rayap dan karat yang merusaknya, dan di mana pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Itulah yang kita lakukan dalam setiap mengumpulkan persembahan di gereja atau dimanapun. Itu tidak bisa kita ambil lagi.
Itulah harta kita yang sebenarnya. Kita punya harta di bank, triliunan, miliaran, aset tanah, segala macam. Semua itu kita tinggalkan. Maka ada seorang kaya dalam Injil Lukas, dikatakan dia membangun gedung, membuat hasil produknya dan disimpan dengan baik. Lantas dia berkata, apalagi yang kurang? Saya sudah mengumpulkan harta dan cukup untuk makanan entah berapa keturunan, ya, cukup. Lantas apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, malam ini nyawamu saya ambil. Siapa pemilik hartamu? Itulah makanya dikatakan, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Karena harta yang di bumi ini bukan milik kita, tapi milik kita yang sebenarnya adalah persembahan yang sudah kita berikan di gereja setiap minggu. Itulah harta kita yang sebenarnya. Jangan kita hitung-hitung, sudah saya berikan sekian, karena itu tidak bisa diambil. Pengambilannya adalah dengan hak waris kita dari Tuhan Allah. Pada saat kita dibaptis, kita sudah sebagai pewaris kerajaan surga. Jadi warisan itu akan diberikan dengan kita telah mengumpulkan harta di surga. Kita berhak menjadi dapat warisan dari Tuhan Allah, hidup kekal dan abadi. Nah, jadi ayat daripada Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20 ini, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga, karena itulah milik kita satu-satunya. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang abadi dan bukan hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang abadi adalah hidup kekal dan sejati. Hal-hal yang sementara adalah hidup di dunia fana ini. Itu adalah sementara. Nah, kemudian kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, ya, dikatakan bahwa Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Tidak lapar dan tidak haus, itulah yang abadi selama-lamanya, ya. Dan itu bukan jasmani yang dilayani oleh, tapi spiritualitas kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Itulah mengumpulkan hal-hal yang abadi dan bukan bersifat yang sementara. Maka dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Apa makna atau filosofi daripada ayat ini? Ya. Walaupun kita sudah berbuat banyak sampai umur 70 tahun, ya, sebagai pengurus gereja segala macam, tapi pada saat umur 71 tahun, di usia ke-71, kita tidak kuat dan lemah. Artinya bertentangan dengan Tuhan. Habis semua yang kita perbuat selama ini. Makanya dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Lemah di sini adalah jangan sampai menghilangkan hubungan kita dengan Tuhan. Selalu
kita adakan komunikasi dengan Tuhan dalam setiap langkah kita sampai ajal kita tiba. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.